Jadi dengan zikir ada hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi kita. Makanya Abah mah tidak pernah mencela muridnya. Yang rajin murid Abah, yang malas murid Abah, yang pintar murid Abah, yang bodoh pun. Makanya di Abah satu amalia kalau pengen sempurna secara berjamaah. Ini Bapak, jangankan ibu saya, gak pernah nemu sholat Rajab berjamaah kecuali Abah Hanum. Dulu paling bulan Rajab puasa 1 bulan. Puasa tuh Abah Hanum tidak pernah nyuruh puasa, cuma nyuruh sholat sunat sebanyak 42. Benar 42 rakaat. Malam pertama, Jumat pertama, tadi terakhir jumlahnya berapa? 42 itu adalah nomor togel buaya. Dia benar apa bohong ini? 23 monyet. Kalau 42 tadi kita sholat sunnah 12 tambah 10 berapa? Luar biasa Pak. Jadi ketika memasuki bulan Saban, sholatul khair 100 rakaat sudah latihan di bulan Rajab. Bulan Saban buat latihan nanti sholat taraweh 1 bulan kali 23 rakaat berapa tuh Bapak? Capek ngitungnya. Itu ala Ka'bah hebat Pak. Di mana-mana bulan Rajab pada puasa tapi tidak sholat. Di Abah Hanum suruh sholat. Itu yang paling lama Pak, sholat Jumat pertama. Baca sholawatnya 70, kemudian tasbihnya 7, Rafiq Firahlan 7, minta kemarin. Astagfirullah, makanya ngomong sama gua nanya cowok. Allahi wa barakatuh. Alhamdulillahil qail fil Qur'anil Karim biqauli ta'ala subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-basyirin nadhir wa ala alihi wa sahbihi alladzina yaslukuna laylan wa naharan fi sabilil khairat wa yanquluna sabilil ghayyi wad dhalal. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Syamat sahibul wafat dan yu'arifin. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa nasta'in. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ayo Allahumma barik lana fi Rajab wa bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Masih ngantuk? Masih ngantuk? Kalau ngantuk, mari kita baca doa. Bismika
Ya kalau ngantuk kita baca doa ngantuk tidak? Alhamdulillah. Bapak Ibu ikhwan wa thariqah qadiriyah yang dimuliakan Allah, yang saya muliakan, pengurus LD, pengurus Ibu Bella, pengurus BMPS, para mubalik, tokoh masyarakat, tokoh-tokoh thariqah, Qadar Sabda Pesantren Rasulullah yang ada di Sumbangsel ini. Mudah-mudahan kita diberikan keberkahan, keselamatan, dan kita semua dimatikan dalam keadaan la ilaha illallah. Wabil khusus kita doakan buat Bapak Haji Samsul Bahri bersama beliau diberikan keberkahan, kelancaran, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, dan anak yang soleh dan solehah. Dan beliau katanya tadi ada salam. Insya Allah berobat, mudah-mudahan digampangkan, disehatkan kembali, dan juga kita semua yang hadir ini senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak terasa Bapak, belum lama bulan Maulud saya kesini. Sekarang bulan Rajab. Pamaduan ya begitu aja, nggak rubah-rubah, masih pamaduan. Haji itu alhamdulillah dulu sehat, sekarang masih sehat. Ibu mau yang keras mau yang lembek? Alhamdulillah. Bulan Rajab adalah bulan, ada 6 bulan mendapat prioritas khusus. Bukan berarti bulan yang lain kurang hebat. Nah ini di bulan Rajab ini di mana ada seorang manusia termulia dunia dan langit, Nabi akhir zaman Rasulullah SAW, dan beliaulah hari ini di bulan ini mendapatkan undangan khusus bertemu dengan Allah yang disebut Isra. Mi'raj, bukan Misra, Pak. Isra tanggal berapa? Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nabi Muhammad itu di Isra Mi'rajkan pada malam 27 Rajab. Ayatnya jelas. Seorang ulama Asy-Syafi'i mengatakan barang siapa yang tidak beriman, yang tidak percaya, dan tidak yakin dengan adanya Isra, bahwa murtadun abhasu minal kufri. Murtad itu lebih jahat daripada orang kafir. Paham? Orang jelas gak percaya, dibilang itu mimpi, dibilang mimpi, makanya perjelas. Udah ibu begini aja, percaya aja. Udah percaya aja. Percaya susah ente. Percaya aja, gak usah bayar. Percaya. Nabi berjalan di waktu dari Masjidil Haram ke Masjidil namanya Isra. Nah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha namanya Mi'raj. Ada oleh-oleh yang umum tahu cuma sholat. Ya, mendapatkan kewajiban sholat 5 waktu. Bapak, kalau Bapak Ibu pernah lihat atau baca kitab Syekh Dardir, kita baca kitab itu belum kelar, Nabi sudah turun ke alam dunia. Itulah dikatakan Nabi orang gila. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berhari-hari, berminggu-minggu, ini mah sampai ke langit. Nah, semalam udah sampai di rumah. Tapi ada seorang nabi, sahabat yang setia yang disebut Abu. Nabi datang, dipanggil Abu Bakar sini. Kok sedih Nabi? Katanya habis jalan-jalan ketemu. Kenapa sedih Nabi? Ya Abu Bakrin, aku sedih lihat umatku. Ketika aku Mi'raj ada umatku mati di air darah, di kolam darah. Bukan hanya berada di kolam darah, Bapak. Sekelilingnya manusia jutaan
semua meja batu, dan batu itu dilemparkan ke mulut orang tadi, langsung ditelan, tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Nabi sedih Pak itu. Nanya Jibril, siapa itu? Jibril, umatmu Muhammad. Umatmu kenapa? Dulu waktu hidupnya minjem garam dibayar garam, itu riba Bapak. Ibu, baik, minjam gula jangan dibayar gula, dibayar dengan diganti harga gula. Nah riba itu diantaranya ibu minjam beras dibayar beras, itu riba itu. Emas minjam tuh gak boleh itu. Riba itu saksinya tadi tuh siksaannya, dia dimandikan di air darah, bukan hanya dia merenang di air darah, kaum itu semua nimpukin dia dengan batu, dan batu itu ditelan sampai hari kiamat. Tapi jangan khawatir guys, jangan sedih saya. Itu orang itu belum tahu, karena ibu bapak sudah ditalkin, gak usah khawatir, gak usah sedih saya. Tenang aja. Yang penting masuk surga. Biar muka begini banyak utang masuk surga. Ya jujur aja, gua tahu lo banyak utangnya. Kalau ketawa aja belum lepas, utangnya belum luhun. Kalau ketawa, wah itu udah merdeka Pak. Tapi nah, ini pasti ada batasan. Insya Allah. Nah ini cerita Nabi pertama Pak. Kalau cerita sholat Pak, semua juga tahu ini jarang diceritakan. Abu Bakar sedih Bapak. Lihat Nabi nangis, Nabi itu jarang nangis. Emang kita gak punya rokok nangis, gak kebagian duret nangis. Lu kalau maluin gua aja, gak kebagian duret nangis. Yang kedua Nabi senyum coy, senyum. Aneh, tadi sedih senyum. Kenapa Nabi senyum? Aku bahagia Abu Bakar ketika aku diperlihatkan ada kaum manusia, hari itu nanam, hari itu jadi, hari itu berbuah, dipanen, gak pernah habis sampai hari kiamat. Anjir sia. Man haula Jibril, umat. Apa kerjaannya? Dia berjuang di jalan Allah, bukan dengan tenaga, bukan dengan ilmu, dengan cuan Pak. Nah ini berkaitan dengan milad sudah layak. Oke bos, terusin jangan ini, terusin gua tutup nih. Nggak mau dengerin, dengerin, terusin. Itu kupon ada 5.000 ya, 10.000, terus 20.000, 50. Nah untuk akhwat dan ikhwan Palembang, kalau yang 5.000 10 lembar, yang 5.000 10, tapi kalau yang 50.000 selembar pun cukup. Lu nyambung gak ini? Kalau yang 5.000 1 lembar pakai doain miskin sampai hari kiamat. Lu pelit banget lu. Dengar nih, kalau yang 5.000 10 kup, berarti jumlahnya berapa? Nah kalau yang kup 50.000 cukup 1 lembar minimal. Tapi kalau yang 5.000 1 lembar, saya doakan mudah-mudahan lu miskin sampai mati. Buat abang pelit banget Bapak Haji Badua. Nah, kan masih ada waktu dari sekarang sampai Agustus. Mudah-mudahan 10 itu minim Bapak dari rezeki oleh Allah, amin. Saya ngambil yang 100.000 10 lembar, saya ngambil yang 50.000 10 lembar. Boleh gak itu? Boleh. Balasannya tadi Bapak, ini hadis sahih. Dia nanam hari itu, dia jadi hari itu, dia panen, gak pernah habis. Tuh, ini hal akbar, ini apa namanya, milad akbar cuma sekarang Pak. Kemarin 100 tahun, berarti sekarang 20. Tuh, ke depan mungkin kita udah mati semua Pak. Bapak udah mati, ibu saya mah jangan. Nih, jangan, kesian dong yang benar-benar zikir ya. Jadi kita sodako dengan ikhlas, insya Allah upanya tadi. Yang pertama, nah makanya kata Abah jangan mikirin dosa, tal. Itu Pak.
Zikir itu peleburan. Ini emang apa? Dianggapnya talqin itu pengen kaya. Pengen kaya mah gampang Pak, usaha. Saya sering menyampaikan kepada ibu, pengen usaha maju gampang. Kalau pengen dagang maju, gak usah pakai wiridan. Dari toko pindahin ke gerobak. Gerobaknya maju apa mundur Bapak? Benar? Kalau pengen maju gak usah wiridan. Kalau di kios pindahin gerobaknya, berarti alhamdulillah. Kemudian kata Imam Syafi'i, barang siapa tidak meyakini adanya Mi'raj, akbarul kabair, sesombong-sombongnya manusia tidak percaya dengan Mi'raj. Abu Bakar aja percaya. Abu Bakar Bapak. Kata Nabi, lauzina iman Abu Bakar. Seandainya ditimbang iman Abu Bakar ala jamil khalaik, imannya manusia, imannya para jin, imannya para malaikat, masih beratan imannya Abu Bakar. Dia punya dunia, dia cuma hanya baju kering satu di badan, dia sumbangkan kepada Nabi. Makanya barang siapa yang mau ikut Abu Bakar, hartanya sumbangkan semua, cuma bininya kabur. Itu kan bukan kelas kita Bapak. Ini cerita Abu Bakar. Lu jangan tegang dulu. Ini mah Abu Bakar buat perjuangan Nabi, itu hartanya diberikan sama kita mah jangan. Bini bisa kabur. Paham? Pak? Nah nanti yaumil kiamat saya pernah menyampaikan, bukan hanya Nabi bawa bendera, Abu Bakar bawa bendera, Umar bawa bendera, Sayyidina Utsman bawa bendera, Sayyidina Ali bawa. Siapa mereka yang masuk kelompok bendera-bendera tadi? Masuk kelompok Abu Bakar. Mereka pejuang Islam dengan cuan. Tambah-tambahan pintar. Kali-kalian bagi-bagian di Jakarta. 1 tambah 1 berapa Bu? Salah, 11. Kalau 2 mah udah tahu anak kecil juga. 1 tambah 1 bener 11 sih. Bener kan? Contoh kan begini Pak, alhamdulillah. Siapa mereka yang ikut sahabat Umar? Mereka adalah umara yang adil, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina. Kira-kira ada zaman now yang begitu kata Umar? Ada gak? Ada, cuma belum lahir ke alam dunia. Dan siapa mereka yang ikut rombongan Sayyidina? Manusia yang habis Quran. Ibu hafal Quran 6.606 ayat hafal? Kita kan gak hafal Pak, berarti kita gak masuk kelompok Sayyidina. Ke Abu Bakar gak masuk secara syariat nih Pak ya. Sayyidina Umar gak masuk. Sayyidina Utsman yang terakhir adalah mati di jalan Allah seperti perjuangan Sayyidina Ali. Waduh gak masuk. Nah sabab ditalkin zikir jahar, zikir jahar itu masuk kelompok Sayyidina Ali. Zikir khofi masuk kelompok Sayyidina Abu Bakar. Bapak makanya sok amalkan kalawannya, kan ada ditambi, bukan masalah banyaknya, kontinunya ya, kontinu. Nah makanya zikir itu Bapak jangan nafsu. 5.000 setahun berhenti di Banten, di sini enggak sama juga. Kontinunya Bapak kata Bapak udah 165 aja, gimana nafsu. Kerja pagi dikira habis subuh 1.000, seminggu dapat SP. Nangis gak Pak? Apa itu SP? Surat peringat. Karena ke kantornya terlambat. Bahkan Abah Adam bilang kalau memang Anda orang sibuk, cukup subuh 3, asar, maghrib, pokoknya 3. Tapi Abah senyum wajah Latifah, walaupun zikirnya 3 kali kita masuk surga Ibu. Cuma ngantrinya 10 miliar. Lah,
Semua ada, walau dikira subuh 3 kali, zuhur 3 kali, asar 3 kali, maghrib, isya 3. Yakin masuk? Antrian berapa tadi? 10 miliar. Orang-orang udah nih masuk surga, kita bakal ngantri aja nih. Pemaduan sama petugas ngantri. Kenapa? Ya dikira 3 terus. Itu jaminan man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala jannah. Apalagi yang konsekuen dengan pimpinan Abah. Kata Abah, silakan. Syukur-syukur zikirnya tambahin, Pak. Nah, tambahan zikir satu buat apa? Ketika kita malas ya. Ini mau 165 berhenti. Kan suatu saat kita ada marsnya juga, Pak. Di perjalanan 3 ya. Subuh kesiangan 3, asar di perjalanan 3. Tapi masuk surga. Saya doain masuk surga, Pak. Nikmat di surga itu, Ibu. Ibu gak usah masak, gak usah mandi. 10 tahun gak mandi gak bakal bau. Coba di dunia seminggu mandi. Pengen tahu ya? Dan mandi seminggu. Di surga mah gak ada kentut, gak ada, Pak. Loh, gak ada toilet, gak ada junub, sana gak ada. Jangan berpikir surga junub, nggak ada. Nah, kalau hamil gimana? Kalau hamil, ada kun beranak. Di surga mah insan semua pengen junub, jadi gak usah tidur, udah jadi. Emang di dunia minum kuku bima dulu, telur bebek dulu. Di sana mah gak usah, nikmatun azimah di sana itu. Pengen durian, gak usah durian datang, rasa durian enak. Repot bukain durian, ada durinya. Pengen ayam ngengek, potong dulu, direbus dulu. Kapan makannya? Bahkan kita minum di sana gak usah pakai botol, coy. Ngalir. Jannatu adnin tajri min tahtihal khalidina fiha. Tuh dalam surat Al-Baqarah, penduduk surga susu ngalir, arak ngalir, bir ngalir. Lu percaya enggak? Udah percaya aja lah. Susah percaya susah. Nah, ini kenyataan, Bapak. Gak ada batasan, gak ada. Luar biasa. Di dunia paling bantar saya gak lama lagi. Saya mah yakin. Gak lama lagi nih. Gak lama lagi. Gak mau saya 2.200 saya gak mau. Ngapain itu panjang-panjang? Udah jadi jenglot, Bapak. Begini aja gak mau. Saya berbahagia dengan belajar zikir. Kita dikasih bekal sama guru, Pak. Yauma la yanfa'u mal wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ibu, bapak dan saya, ketika suatu hari menghadapi kematian, semuanya tidak ada yang nolong kita. Harta kita, anak kita, istri kita, suami kita. Bahkan kalau suaminya muda, istrinya muda, lakinya modar, istrinya kawin lagi. Istrinya mati, suaminya juga. Benar. Makanya kalau mati udah nenek-nenek, aki, benar. Siapa yang doyan sama nenek-nenek? Tapi aki-aki mah ada yang doyan juga sih, Pak, aki-aki mah. Loh, aki-aki kawin sama perawan sunah, Ibu. Kakek-kakek kawin sama perawan. Kenapa? Metik lebih laku daripada motor gig. Lu nyambung nggak? Ya, metik lebih laku. Nah, apalagi baik. Tapi kalau berodong kawin sama nenek-nenek makruh. Lakinya 18 tahun, istrinya 80. Dan menama apanya? Ya, nah ini Bapak ya. Jadi dengan zikir ada hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Introspeksi kita. Makanya Abah mah tidak pernah mencela muridnya. Yang rajin murid Abah, yang malas murid Abah, yang pintar murid Abah, yang bodoh pun. Makanya di Abah satu amalia kalau pengen sempurna secara berjamaah. Ini Bapak, jangankan ibu saya, gak pernah nemu sholat Rajab berjamaah kecuali Abah Hanum. Dulu paling bulan Rajab puasa 1 bulan. Puasa tuh Abah Hanum tidak pernah nyuruh puasa, cuma nyuruh sholat sunat sebanyak 42. Benar 42 rakaat. Malam pertama, Jumat pertama, tadi
Terakhir. Jumlahnya berapa? 42 itu adalah nomor togel buaya. Ini benar apa bohong ini? 23 monyet. Kalau 42. Tadi kita sholat sunnah 12 tambah 10 berapa? Luar biasa Pak. Jadi ketika memasuki bulan Syaban, sholatul khair 100 rakaat sudah latihan di bulan Rajab. Bulan Syaban buat latihan nanti sholat taraweh 1 bulan kali 23 rakaat berapa tuh Bapak? Capek ngitungnya. Itu ala Ka'bah hebat Pak. Di mana-mana bulan Rajab pada puasa tapi tidak sholat. Di Abahan mau suruh sholat. Itu yang paling lama Pak, sholat Jumat pertama. Baca sholawatnya 70. Kemudian tasbihnya 7. Rafiq Firahran 7. Minta kemarin. Astagfirullahaladzim ngomong sama gua nanya coy. Ada tuh ketika terakhir. Subun kudus rabbuna wa rabbul malaikat roh. Minta ya Allah mudah-mudahan suami saya jangan pelit. Wah, untuk kata alhamdulillah pakai datangnya udah lewat. Ya, saya ceritakan udah lewat Bu. Ini buat tahun depan. Ya, jadi ketika kita sujudnya itu minta terakhir. Subun kudus rabbuna wa rabbul malaikat 70. Ya Allah ya Rabb, minta anak saya dijadikan anak yang minta rumah tangga saya sakinah mawaddah warahmah. Minta ya Allah dibatikan husnul. Bangun dari sujud Rabbighfir warham wa tazawad amat ta'lam fa innaka talabul khainal ajib. Tuh. Azam ya. 70. Nah udah, goodbye. Lewat. Nanti kita akan sholat terakhir 10 rakaat. Wah, balik dari Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Keberkahan itu bukan hanya rezeki, diberikan kesehatan. Ya, diberikan kesehatan. Sehat itu mahal. Rokok itu menyebabkan serangan. Jangan rokok juga banyak yang diserang. Ya gitu aja. Orang ngerokok panjang umurnya. Percaya nggak? Rokoknya. Kalau mati dihidupkan. Yang panjang umurnya rokoknya, bukan yang ngisepnya. Tapi yang jelas orang ngerokok kurang digoda setan. Kita bukti hari ini ngaji nih ilmiah. Setan dibuat dari apa? Yakin? Khalaqtani min nar. Aku diciptakan dari api. Ketika saya megang rokok keluar asap, ada apinya enggak? Ada anak setan. Ada anak setan mau lari. Dipanggil sama mamanya, sini Tom kemana? Mau ngegoda Kisirot, jangan. Kisirot pegang rokoknya ada apinya, berarti saudara Ki. Lah, ini kan pembuktian, jangan cuma bamong. Setan diciptakan dari api. Nah ketika saya pegang api, aman kan dari setan? Makanya saya digoda setan, jarang saya. Daripada zikir digoda setan, ya latif bukan ya latif, katibu, 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 katibu. Sok pakai ya latif. Makanya ya latif jangan nafsu. Ya Allah, tim 5.000 katibu, 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 katibu. Makanya kata apa? Bukan banyaknya, konti. Alhamdulillah. Rajab adalah syahri kata Allah. Ini bulan Allah Pak. Ya. Allahumma tahhir lisani minal kizbi. Ya Allah bersihkan, hanya doa di bulan Rajab. Lidah saya ada kizbi. Wa amali minar riyai. Beramal kena untuk ria. Wa basarim lakyah, tidak meyakini dengan kebenaran. Ya. Terus fa innaka ta'lamu khainatal ayun wa ma tukhfis sudur, dan Allah tahu dan Maha tahu apa yang disimpan di dada kiri kita. Seperti ibu malam ini pakai kau lama benar. Ya hati ibu ngomong,
Saya udah ngantuk, cuma nggak berani ngomong. Bener gak begitu hatinya ini? Enggak kan? Di dapur ingat Allah, di sumur lagi ngaji pun, lagi jengkel pun, alhamdulillah yakin saya Bapak, gak pernah buruk sangka. Karena sudah ditalkin zikir. Ketika lupa ingatkan, ketika putus. Ini apa Bu? Gak lulus. Biasanya apa? Zikir kopi. Kapan ini jadi zikir kopinya? Alhamdulillah. Nah, ada 6 bulan mendapat bulan Rajab, kemudian Ramadan, Syaban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah, Muharram. Di Muharram terjadi ya apa? 10 Muharram. Sehatnya Nabi Ayub tanggal 10. Selamatnya Nabi Yunus dari kandung 10. Pertemuan Adam dan Hawa pun pada tanggal 10 Muharram. Di mana? Di Jabal Rahmah. Makanya 10 Muharram itu dijaga. Suka ada santunan anak, suka ada khitanan anak. Nah, disunatkan motongku. Ya paling hebat lagi Pak, seorang suami dia harus nambahin uang belanja pada tanggal 10 Muharram. Lelaki yang soleh bukan ngajak sholat. Udah gak aneh ngajak sholat. Ngajak gaji gak aneh. Tanggal 10 Muharram seorang suami harus nambahin uang belanja. Saya kasih ilmunya Bapak. Kalau Bapak kasih uang belanja ke isi 10.000, kasih 100 perak. Nambahin uang ini Pak. Jadi 10 Muharram itu makanya dimuliakan. Barang siapa puasa tanggal 1 sampai tanggal 10 itu apa merintah itu Pak. 10 itu memerintah puasa. Karena itu kita bagi saudara kebayat suhada yang meninggal tanggal 10 Muharram. Tapi puasa itu kan lapar Bu ya. Lapar gak Pak? Puasa itu lapar gak? Mana ada puasa nggak lapar. Tapi anehnya kalau sedang puasa itu lapar mata ngantuk. Bener. Coba sekarang lapar, bisa tidur gak Pak pagi? Gak bisa Pak. Kalau puasa itu kalau lapar ngantuk. Ya. Yang suka puasa adalah dari muda sampai akhirat adalah bapaknya Syekh Abdul Qadir. Jadi bapak Syekh Abdul Qadir itu kerjanya puasa sholat. Kalau kita kerjanya makan minum wajar anak kita gak jadi apa-apa juga Pak. Ya. Kok anak saya gak soleh? Syekh Abdul Qadir jadi rajanya wali karena bapaknya tiap hari kerjanya puasa kalau kita. Nah itu perjalanan Syekh Abdul Qadir gara-gara penjodoh dia habis puasa, lagi puasa habis sholat dia tertidur, dia ngantuk, bangun tidur gak sadar ada apel langsung dimakan padahal dia sedang puasa. Dia cari pun apel berapa hari? Seminggu. Setelah ketemu apa yang kata punya pun apel. Kalau kamu pengen halal buah apel, kamu harus kebun sawit saya selama 12 tahun tanpa dibayar. Ayo siapa yang sanggup? Minta halalnya buah apel Pak. Bukan boleh nyuri ke bawah sungai Musi. Langsung dimakan. Dia sadar apel ini haram apa halal. Ada kira-kira di Palembang? Gak ada kayaknya itu. Udah ketemu suruh ngebon di kebun sawit tanpa dikasih 12. Akhirnya apa yang terjadi? Beres 12 tahun kata yang punya kebun, kamu harus nikahi anak bapak. Asik. Sejenak cuma anak bapak matanya Bu, kupingnya, mulutnya, tangannya Bun, kakinya Lob. Jangankan pamaduan saya juga kabur Bu. Lah kalau dengan perempuan udah semuanya gak beres, matanya buta, kupingnya, mulutnya, tangannya udah begitu lumpuh. Tapi memang nilai kesolehan beliau siap mau buntung-buntung gak apa-apa. Ya, beres nikah apa yang terjadi? Berbalik 180%. Yang dibilang buta matanya lentik kayak Hema Malini artis India. Lo kenal gak Hema Malini? Itu film lama sama Amitabh Bachchan. Sesi Kapur itu favorit kecil coy gue.
Nah, ya kalau dulu namanya apa? Pola Romakoy. Romakoy apa Romakoy? Ya udahlah, jangan pikirin, udahlah. Pas nikah, nah itu tadi. Dan ketika pengantin baru pun dia selama puluhan tahun, Pak. Jadi Ibnu Syaikhul Qadir ketika lahiran Abdul Qadir usia 60 ada di Palembang. 60 tahun lahir kan ada? Ada nggak? Nggak ada. Wah, masuk di TV. Di Pelaju ada nenek-nenek melahirkan. Semua datang minta doanya pengen kaya. Karena dianggap sah. Tuh. Jangan aneh, beliau hari Senin. Dan yang lahir adalah laki semua. Dan lahirnya pun di bulan puasa. Hebatnya si Abdul Qadir lahir, Pak. Gak pernah nyusu di siang hari. Orang tuh gak mau. Kalau anak kita, Bapak, Ibu lahirkan anak di bulan Ramadan, anak kita nyusu gak? Dari pagi, dari subuh sampai maghrib, anak kita nyusu. Dari maghrib sampai sahur, bapaknya. Ini saja salah apa benar ini? Makanya dengerin dulu. Si Abdul Qadir lahir bulan Ramadan. Itu bayi gak mau nete di siang hari. Netenya setelah anak kita malahin, Bapak dari imsak sampai maghrib. Habis maghrib, giliran gua, kata bapaknya. Ini halal apa tidak? Kan boleh, Bapak. Benar? Ah, lo pura-pura aja. Halal kah? Terserah, nanti praktekkan di rumah. Sama cerita si Abdul Qadir. Cerita si Abdul Qadir. Kalau nggak percaya di mankobannya, Pak. Dari ketika lahir di bangsa semua lelaki 1100 diangkat jadi wali. Dan kita pun Bapak, secara hakikat kekasih Allah kan wali. Salah paham, wali itu dianggapnya megang kertas jadi duit. Saya juga bisa, Pak, megang kertas. Kertasnya 10 ton. Jadi duit ya, Pak? Hei, kertasnya 10, kita jual laku enggak? Nah ini dia. Jadi wali itu adalah mereka yang tidak pernah lupa dirinya. Selalu ingat kepada Allah Musa alaihissalam, ya Musa. Man kanat sariratu ahsana min alaniyatihi bahwa waliyun haq. Kalau ada manusia kopinya lebih banyak daripada ininya, itulah seorang wali. Kita nggak mampu, Bapak. Hanya bisa seorang mursyid. Udah kita begitu, man kanat sariratu mislamin alaniyati bahwa mu'minun haq. Barang siapa manusia bibirnya zikir, hatinya itu seorang mukmin yang benar. Kita bisa, Pak, zikir jahar, zikir la ilaha. Nah, ketukan ini untuk hidup pada mati. Kedua juga lagi semutan kali, Pak. Boleh, Pak, itu boleh. Boleh. Nah, waman kanat sarito saron min alaniyati bawadu. Ini yang kita ngeri. Kalau orang rajin zikirnya, bibirnya zikir, batanya nakis, hatinya tidak zikir, maaf, musuh aku kata Allah. Kan beruntung kita, Bapak. Minimal bibir zikir, hati seorang mukmin yang benar. Tapi sekelas para wali Allah, sekelas Abah Anom, bukan ininya yang banyak. Berapa tahun Abah begini? Ayo, berapa tahun Abah nunduk? Ahsana min ala niyati bahwa waliyun haq. Abah itu wali. Seorang wali belum tentu mursyid. Mursyid pasti wali. Makanya jadi mursyid jangan mursyid abal-abal. Abal-abal. Imitasi. Palsu. Karena mursyid itu adalah seorang wali. Tuh, Abah Anom, Pak. Maaf. Begitu sama. Saya sudah merasakan kalau Abah. Rahmatan lil alamin. Sebab karena Abah, saya sering makan gratis di Palembang. Nah, kalau bukan murid Abah, saya diusir Pak Pamaduan. Ngapain orang di sini? Mungkin dikasih celurit apa dia gitu. Inilah Pak, rahmatan lil alamin. Bapak ibu dengan saya, beda bapak beda ibu kan? Ya, saya Bapak Pamaduan saudara, tapi beda bapak kita. Ibunya Pamaduan ibunya, ibu saya ibu. Tapi lebih hebat daripada saudara kandung. Saya merasakan gitu Bapak Nampak sampai saat ini.
selalu makan gratis. Benar. Tapi dengan sebab begitu, saya sahabat ini Bapak gak pernah beli beras saya, Bang. Bini gue yang beli. Artinya itu Bapak, Abah itu dipersatukan. Abah itu apa? Yang bahasa dalam ilmu tarekat itu kepada murjah yang meninggal, bukan dicabut, dijemput. Alangkah bahagia mereka yang sudah mendahului kita. Kita pun jalan, ya. Kullu nafsin dha'iqatul. Imam Ghazali ditanya, ya Syekh, jawaban ada dua, pertanyaan dua. Pertanyaan apa? Satu, waktu yang paling jauh. Dua, waktu yang paling dekat. Apa jawab Imam Ghazali? Waktu yang jauh adalah waktu tadi kita makan. Gak pernah kembali lagi. Tadi kita makan ya? Udah pada makan, Bu? Nah, waktu yang paling dekat adalah kematian. Alangkah bahagianya saya ingin katakan Cianjur bahwa talqin zikir adalah persiapan ketika kita dicabut nyawa. Pasti kita, Pak. Karena syarat ke surga apa tuh, Bu? Syarat ke surga mati dulu tuh. Nah, kalau gak mati gak bakal masuk surga, Bapak. Tenang, nanti pemaduan kita di sana nyantai. Gak usah bingung-bingung, pengen duret, kenyang. Pengen dari mandi, gak harap sama. Gak ada hukum, Bapak, gak ada. Bini aja 40 sana. Tuh ketawa, bini 40. Di dunia satu aja berantem mulu. Apalagi 40. Ya, ini menjadi bayangkan paling nikmat, paling besar adalah ketemu dengan Allah. Kanjeng Nabi sebelum wafat kalam dunia, sudah bertemu dengan Allah. Kata Nabi, nikmat yang paling besar ketemu. Dan Nabi mah benar ketemu. Lah ini ngaku ketemu Allah. Mi'raj. Nabi Muhammad aja Isra Mi'raj naik buruk. Ya. Buruk itu saking senangnya, akhirnya tinggi badannya 40 has. Berapa meter tuh? Hei. Astagfirullah. Al baraya. Satu hasta itu setengah meter. Nah, dari sini ke sini. Berarti 40 hasta 20 meter. Ya. Ditemani siapa? Jibril. Di dalam kitab Mursyidul Awam, tolong dicatat, dipilarkan di ucapan saya. Nabi Muhammad didatangi Jibril selama beliau hidup dalam dunia 24.000 kali, Bang. Jibril itu mondak bolak-balik dari langit ke bumi, dari bumi ke berapa kali? 24.000 selama 23 tahun. Setelah Nabi wafat, Jibril goodbye, tidak pernah linjak ke dunia lagi. Karena tugasnya habis. Kalau ada orang ngaku-ngaku dia ketemu Allah, minal mukadzibin, rajanya pembohong, ngaku ketemu Allah, Bapak. Laisa fi haqqil anbiya wal isra. Para anbiya, para rasul tidak hak untuk isra bertemu dengan Allah di alam dunia. Kalau ada orang ngaku-ngaku ketemu Allah, bohong besar itu, Pak. Nabi Muhammad aja naik, Bu. Tahu buruk, Ibu? Binatang dari mana? Dari surga, Pak. Buruk ini menurut riwayat dalam kitab Dardir itu 40 hari 40 malam gak pernah makan dan minum supaya kepilih ditundagi oleh kader Nabi. Awas kalau Bapak pernah lihat yang ngelukis buruk mukanya muka cewek, ya badannya badan bukan badannya kuda, Bu, sayapnya kayak burung. Itu adalah kerjaan orang Yahudi, Bapak. Penghinaan besar. Masa Nabi naikin cewek buat tabok lu, bakar, haram hukumnya itu. Masa buruk bukannya cewek cantik. Kalau kasih pemaduan boleh sama Pak Teguh, boleh tuh naik kuda. Nah ini ulama NU Jawa Timur keluarkan fatwa, barang siapa yang punya foto itu dibakar. Itu penghinaan, Bapak. Mukanya muka cewek, pernah lihat kan ya? Berarti sama ente sama gua pernah lihat juga kan? Nah, kudanya putih. Jadi, nah itulah, hati-hati Bapak. Alhamdulillah sekarang udah hilang.
Ya, kita ada zikir itu untuk apa? Karena kata apa Imam Ghazali, al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang naik, kadang-kadang dengan apa? Jadidu imanakum bikasrati qauli la ilaha illallah. Bukan dengan sholat, bukan dengan ilmu, dengan perbanyak zikir, Bapak. Kenal Kibar Siso? Kibar Siso ulama besar luar santrinya udah nggak kehitung, Bapak. Bahkan santrinya saking hebat kiainya ke pasar pelaju terbang siu. Apa yang terjadi? Matinya Sul Khotimah. Gara-gara kedatangan santri yang dari setan ngaku manusia kayak manu. Kiai itu bangun jam 3, dia jam 2 sudah bangun. Kiai bangun jam 2, si anak muda itu jam 1 sudah. Dia ditanya, kamu siapa namanya? Anu. Kamu dari mana? Anu. Loh, bisa ngasalin saya? Saya kiai besar, santri saya sakit semua. Begini Pak Kiai, saya dulu pernah berbuat dosa. Pernah minum, pernah ngejinah, pernah ngebunuh. Waduh, kata Kiai, ini kerjaan berat semua. Tapi alhamdulillah Pak Kiai, kata santrinya itu, gara-gara saya lakuin, saya bisa ibadah getol. Akhirnya dipikirin setan masuk. Udah kamu ngambil minuman aja lah. Minuman main. Enteng Bapak. Dicarikanlah anak muda tadi minuman, diminum. Setelah minum, orang gak pernah mabok, suruh minum bir, mabok kira-kira. Udah mabok, dia punya santri cewek. Cewek. Namanya santri dipanggil Kiai, nurut gak Pak? Kan sekarang terjadi. Ya, itu riwayat dulu ya. Nah, akhirnya Bapak apa? Kalau mobil tabrakan dengan mobil, penyoknya kemana? Buruan, ibu-ibu. Mobil ngadu, penyoknya keluar apa ke dalam? Kalau lelaki tabrakan depan pulang, penyoknya keluar apa ke dalam? Wah, terjadilah hamil Bapak. Panik tuh si Kiai. Bagaimana ini saya punya saat hamil sama saya? Itu yang anak muda tadi, yang setan ngebentuk manu, udah begini Pak Kiai, kita bunuh aja. Kita udah melanggar 2 tuh. Minum, mabok, ngejina. Udah hamil, dia bingung, suruh bunuh. Akhirnya dibunuh Pak. Udah cerita aman, sekilas singkat amannya. Datanglah keluarga si perempuan tadi, nanyakan anaknya. Pasti ke Kiai, assalamualaikum, ada apa? Kiainya itu pura-pura benar, ada apa? Oh iya, kemarin udah pulang, kata Kiai. Nah, udah pulang, kan percaya Pak. Dicari ada. Akhirnya panik aja, penasaran. Diumumkan barang siapa mau anak saya bernama Anu, bahkan dikasih Anu. Gimana mau ketemu orang dibunuh? Dah ketemulah seorang kakek-kakek Bapak. Nah, si setan itu menjelma kakek-kakek, beda dengan pertama. Nyari apa Bapak-bapak? Saya nyari anak Bapak Tuan Raja itu bukan pulang, dibunuh. Oleh siapa? Pak Kiainya. Kenapa dibunuh? Kena tadi perutnya jendol. Nah, akhirnya terjadi apa nasib Kiai? Ketika tiang gantung, datanglah setan tadi. Kalau kamu pengen selamat, sujud kepada saya. Ini contohnya, makanya ilmu maka jadi jaminan Bapak. Ya, berukur pemaduan kita, termasuk saya juga. Andaikan saya tidak ketemu mursyid, ya udah nggak apa, udah badan bayar hati. Saya kenal Bapak, saya bahagia, sering mendoakan, saya doakan Bapak, Ibu pun doakan. Ini Pak jarang Pak. Orang Palembang doain orang Banten, gara-gara murid apa? Ini Pak, jagalah. Jadi indah contoh buat kita, ilmu manis. Tidak ada ilman, barang saya bertambah ilmu, tambah ilmu, tapi tidak zuhud, tidak ada hidayah, bukan dekat ke Allah, tambah jauh. Jangan aneh, banyak wakil takin yang error Pak. Kenapa saya berilmu? Makanya Ki Sirajuddin mah bukan dokter, bukan MAG, bukan. Sirajuddin SAG, tahu SAG? Sarjana alam goib. Sarjana alam semua. Di kakaknya aja pakai titel kok. Doktor Anda siapa?
Maliki Tower MAG. Dokter, wah dokter semua Pak. Abu Yarusfi dokter. Gak jadi jaminan kok. Gak jadi jaminan. Kemarin saya turunkan Rusmi Suralaya Pak. Beliau rombongan 3 bis mau bikin apa sensasi. Kalau dia dipoto depan makam Abah, dipoto dekat madrasah bersama Umi, dia akan viralkan bahwa saya diaku sama Umi. Apa yang terjadi? Dia naik ke balkon, datanglah GMPS, diperintah oleh Cep Tobi, tolong turunkan, nggak ada hak turun di balkon. Apa jawab seorang Abuya itu? Saya wakil talkin. Abu, bukan nggak boleh. Nah, datanglah Jawara Banten. Ini orang. Turun. Ini perintah Banom. Turun, nggak turun, gue lempar ke. Takut ya sama gue itu. Nyata Bapak. Nyata, bukan dongeng. Emang yang lain dongeng. Yang penting jangan ada dusta. Nah ini contohnya Pak, ini saya bukan pengen diagungkan, bukan. Kemarin hari Sabtu yang lalu tuh, bulan 12, dia rombongan 3 bis. Maksud dia nanti kalau dipoto dengan Umi, Cep Daos mau diviralkan di Lampung. Ini bawa saya ke mursidan saya di aku. Emang abang nggak denger? Emang abang nggak lihat? Akhirnya dia naiklah ke balkon. Itu duluan datangnya apa naiknya itu? Saya biasanya pakai datangnya udah Bani Hasim. Ujung-ujung pengen ke atas saya sama anak tuh. Dia ada apa ini? GMPS lagi bicara gini. Nah, akhirnya dia bilang begini, mana perintah dari Umi? Dan saya panggil ada apa? Ke GMPS itu kan. Saya diperintahkan Umi sama Cep Daos, Pak Kiai gak boleh manakib. Di atas timbul emosi saya kan. Turun Pak. Takut yang kanan kuburan, yang kiri rumah. Nah ini pembuktian Bapak. Saya galak bukan di sini, sama sok dan macam-macam. Lah, siapa takut ya? Kalau berani lawan gak berani kabur. Alhamdulillah. Nah mudah-mudahan Bapak, ini udah jelas lah itu ya. Udah jelas. Nah kemudian ada kiai lagi, Dr. MAG. Padahal bapaknya wakil talkin, sekarang sudah dicoret dari Suryalaya. Jangan Aang kenal. Nah, ini hati-hati Bapak. Itu kan ilmunya berilmu dia. Ngajinya bisa, ceramahnya lebih lucu daripada gua. Kan gitu ya. Kenapa? Ini urusan Toriko. Bapaknya wakil talkin, tapi anaknya nyeleneh. Nah sekarang itu dicoret, udah kada jadwal. Maaf. Makanya hati-hati Bapak ya. Mudah-mudahan kita mah janganlah. Udah utang banyak, dicoret lagi. Ya, udah kita soma aja Bapak kadang-kadang pernah. Saya alhamdulillah masih untung lah. Kemarin saya bulan Desember itu 2 kali ke Suralaya Pak. Tanggal 11 manakib, tanggal 14 rapat pelantikan milad pengurus milad. Dan kebetulan saya salah satu penasehat. Lu macam-macam gua tabok lo, gua penasehatnya nih. Penasehatnya memang kata Cep Daos harus yang galak. Kemarin nemuin lah itu sampai nemuin itu Nurunit, ketemu lagi Pak. Di mana? Di Banjar Pak. Gedung yayasan LTTKN di pagar sama oknum-oknum sekolahan. Bayangin Pak. Turunlah lagi Jawara Banten. Tuh Bapak, bayangin. Itu dari habis rapat pelantikan saya berangkat ke mana? Banjar. Balik jam 3 subuh sampai Tangerang. Ada berita lagi, ada pengusaha diganggu, balik lagi ke Banjar Pak. Makanya jangan aneh, gua hitam. Saya tadi Bapak tuh nanya, Kiai kok hitam? Aku habis perang sayang. Bojo hari kan saya biasanya putih Pak. Tumben hitam nggak tahu saya habis perang. Itu kan perang juga Pak. Nah, perang, doain saya Pak ya. Ya alhamdulillah ya. Ini dibanggakan. Saya mau ke sini aja tiap daun salam ke semuanya. Saya wakil talkin selalu komunikasi dengan LD. Setiap dimanapun saya berangkat minta doanya. Gak tahu wakil talkin yang lain malah. Kalau saya mah selalu saya ke Palembang, saya ke Jawa Timur, ke pasti tahu. Kenapa? Karena yang hebat adalah Abahan. Salam ke Iwan yang ada di Palembang.
yang sabar, tawakal, dan support untuk milad. Kalau yang 5.000 sepuluh itu dari saya, bukan Cipta saya ngomong tuh mah. Kalau yang 5.000 ngambilnya 10 kupon minim, berarti duitnya 50. Kalau yang 50.000 cukup 1, berarti 50.000. Ini udah 5.000 perak, beli sambil 1. Ya Pak ya, setahun sekali Pak, insya Allah. Abah bisa Pak, saya ingat gini aja, ketika Presiden Soeharto mau bangun Masjid Abah, kata Abah, udah Pak Harto kasih ke masyarakat aja, Abah mah bikin masjid dari umat aja nih. Yang ngirim semen 3 sak, 5 sak itu apa? Nah ini pun sama, bukan gak mampu Suralaya Pak, gampang dari 8 miliar itu. Loh, Presiden banyak murid Abah, no? Panglima murid Abah, tapi lebih sayang kepada hewannya, bukan minta duit Suralaya, bukan. Cemen 8 miliar Bapak. Sebetulnya itu. Ini mah suruh ngambil 5 aja udah 5.000 Pak. Seharusnya mah paling sedikitnya 50.000. Ini mah kupon 5.000. Kebetulan ente ngambilnya 5.000. Gua doain miskin lu. Yang 5.000 Pak Hafid minimal 10 lembar. Tanggal 10 Agustus lunas. Berapa bulan sekarang? Ayo. Sekarang apa ini? Januari, Februari, Maret. Oh masih angka 6 bulan, 6 bulan. Sebulan 10.000 lunas gak kira-kira? Nah, saya doakan lancar Bapak. Ya, mudah-mudahan kita sampai ya. Nah, tahun 2025 ini adalah milad yang ke-120. Nah, bertepatan dengan usia Abah sepuh. Ada doa begini, tapi jangan diamalin ya. Jangan nih. Allahumma ja'alni mahbuban fi qulubil mu'minin. Wa basyirni bil ghani ila mi'ati wa isrina sanatan. Jadikanlah saya jadi orang mukmin, disayangi orang-orang beriman, dan sampaikanlah umur kisirujudin 120 tahun. Nah itu doanya Bapak. Lu jangan ambil gua hajar, gak boleh lu, gak boleh. Gua aja. Jangan. Allahumma ja'alni mahbuban, dicintai orang-orang mukmin, artinya disayangi gitu ya. Wa basyirni bil ghaniyah, dan berbahagialah ya dengan kebahagiaan tadi. Bukan dengan kekayaan, duit mah cemen. Duit mah cemen Pak. Sama kok. Ya, yang kaya 100.000-nya nolnya berapa? Sama kan? Ya, 50.000 nolnya sama nggak? Sama. Yang kita cari keberkahan. Kata Gus Dur, orang senang pasti senang. Orang kaya belum tentu. Nah, makanya di Suralaya berkah Bapak ya, semuanya berkah itu sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hakikatnya kita sedang berkhidmat kepada apa? Jadi ikhwan itu bukan murid wakil takid, ikhwan itu kita semua murid Abah ya. Kok kenapa mengabahkan? Saya mah yakin banget karena pesan Bapak saya, kamu kalau pengen hidup bahagia, cari guru yang bisa mengantar kamu ke Mekah sedetik. Kira-kira ada nggak? Naik pesawat itu berapa jam? Wah, alhamdulillah 2002 saya ketemu. Inilah yang kata Bapak saya ketika ditalkin, sudah ada haji jadi, ada jadi haji. Jadi haji mah ke Mekah, haji jadi mah itu saya, Bapak pun sama. Biar gak nasib, gak takdir ke Mekah. Kalau sudah ditarget, insya Allah dapat gelar haji. Ya, ada haji jadi, ada jadi haji syariat, haji toriko. Mudah-mudahan kita dijadikan mudah. Gitu aja Pak ya. Yang paling untung lagi, kita yang zikir, orang tua pun diampunkan dosanya. Amin. Kalau kita sering mendoakan orang tua, birru abaukum tabarrukum abnaukum. Ibu, bapak, kalau kita sering doakan, pasti anak kita pun doakan orang tua. Ya, mereka tidak butuh nasi, gak butuh pempek. Ketika la ilaha illallah, anaknya zikir, nyampe. Jangan sampai orang tua kita nunggu jarah setahun sekali. Yang jarah setahun, doanya gimana? Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat. Karena dia emang gak ada yang jarahin. Nunggu kiriman sisa Pak.
Si ama buat Allah magfirlahu warahmatuh. Tadi ama yang nggak pernah dijarin anaknya, kena masuk Allah magfir lil mu'minin wal muslimin. Kalau ada yang jarah, kalau nggak jarah, gak ada jarah, berarti pacak klik bayangkin Bapak. Mereka pun hidup dalam kubur hidup. Makanya malam Jumat ahli kubur ngelongok kepada ahli bait. Makanya kalau mau main ya malam Jumat itu sebelum 5:30. 5:30 apalagi istri tinggalkan suami. Udah dandan Pak. Karena suaminya bahkan lihat. Nah, sama itu. Jadi ahli kubur itu jelas keterangannya malam Jumat diizinkan ruhnya melihat keluarga. Pernah lihat gak Pak? Ibu pernah lihat? Saya juga sama belum pernah lihat Pak. Tapi harus yakin lah. Harusnya termasuk orang surga. Di surga kan ada dua. Ada di akhirat ada surga, ada neraka. Orang surga dapat jalan-jalannya ke neraka. Ngapain jalan-jalan surga? Udah enak semua surga Pak. Nah jalan-jalan ke neraka sekalian bawa rokok. Karena di surga nggak ada dengan terpaksa komando kisah judi. Mari kita mulai ngambil api. Ini judulnya Roh. Alhamdulillah cukup. Udah jam 11 kurang 10. Dadah mudah-mudahan 4. Karena pasiat masih 14 hari lagi. Masih 14 hari perdana Bapak. Dikira terakhir gua tahu dia besok pasti menakib lagi. Keder saya nih Pak. Dikira terakhir saya balik ke Jawa. Dari tanggal 4 nih belum ketemu Umi belum. Untung jauh di mata dekat. HP bukan di hati. Kalau dulu jauh di mata dekat, di hati. Sekarang mah jauh di mata dekat. Mana HP-nya sini? Nah, bisa video call Mama. Bisa. Lah, mau ke ruangan diri lalu juga sama lah. Papa lagi mana, Pak? Udah hilang. Dulu Pak nggak pernah ada. Ke Mekah 40 hari asli nggak pernah ketemu. Benar? Ke Jakarta seminggu nggak pernah ketemu. Lah sekarang mah di Korea 2 tahun tiap hari ketemu. Jam 6. Krik, Mama. Mama sudah sarapan, sudah saya. Lu jangan jaim lu, jujur aja. Jadi sekarang mah jauh di mata dekat. Al-Fatihah. Iya kan. Mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Samsul ya. Ini malam terbesar ini data Pak Johan ya. Ya kalau berkehendak bukan tidak mau, kebetulan Pak Johan rumahnya lagi di ini, insya Allah kebagian Pak Johan pahalanya ya. Pas kebagian Pak karena rumahnya lagi. Kalau datang begini semua yang satu di bawah semen gimana ceritanya? Ya udahlah. Nah, ini semua ini Abah Anom, udah Pak Johan ada rumahnya Sulpati, Pak Haji Samsul tampil dan kita semua hadir Bapak ya. Jadi jangan ada apa, nggak usah bertanya. Rumahnya lagi direnovasi, itu aja. Muat 10 orang, sedangkan yang datang banyak kan. Ini kata Pak Anom, Pak Haji Samsul bikin di sini. Alhamdulillah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.